Perkenalkan, nama saya Sarah Darliana Gultom. Di sini saya akan menjelaskan tentang OJK. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, fungsi. Yang keempat, tugas. Yang kelima, wewenang. Dan yang keenam, beberapa masalah yang sering terjadi dan cara menanganinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian OJK. Apa itu OJK? OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Yang kedua, tujuan OJK. Berikut tujuan dibentuknya OJK. Yang pertama, agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang ketiga, fungsi OJK. Fungsi OJK adalah sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang kedua, memelihara stabilitas sistem keuntungan secara aktif sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Dan yang keempat itu tugas OJK. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun. Dan yang keempat, kegiatan jasa keuangan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya. Yang selanjutnya yaitu wewenang OJK. Yang pertama, untuk melaksanakan tugas pengaturan, otoritas jasa keuangan mempunyai wewenang sebagai berikut, yaitu menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, serta menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas otoritas jasa keuangan. Yang kedua, untuk melaksanakan tugas pengawasan, otoritas jasa keuangan mempunyai wewenang sebagai berikut, yaitu menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif, melakukan penunjukan pengelola statuter, serta menetapkan penggunaan pengelola statuter. Dan yang ketiga, untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, otoritas jasa keuangan mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi hal-hal berikut, yaitu perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, kepemilikan, kepengurusan, sumber daya manusia, serta pencabutan izin usaha bank. Kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, dan aktivitas di bidang jasa. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi hal-hal berikut, yaitu likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank, serta laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitor, serta
pengujian kredit dan standar akuntansi bank. Dan yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi hal-hal berikut, yaitu manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah, pemeriksaan bank. Dan selanjutnya yaitu beberapa masalah pokok yang sering terjadi. Yang pertama, informasi yang asimetris, yaitu kondisi di mana satu pihak dalam transaksi memilih lebih banyak informasi daripada pihak lain, menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, perlakuan tidak adil. Yang ketiga, kualitas pelayanan yang tidak memadai. Yang keempat, penggunaan dana konsumen secara tidak bertanggung jawab. Dan yang kelima, pengaduan konsumen yang kurang efektif. Dan untuk menanganinya, OJK mempunyai 5 prinsip, yaitu yang pertama, transparansi. Transparansi berarti keterbukaan informasi tentang kebijakan, anggaran, dan penggunaan sumber daya publik. Yang kedua, perlakuan yang adil. Yang ketiga, prinsip keandalan. Prinsip keandalan adalah salah satu konsep yang menegaskan bahwa informasi keuangan harus akurat, konsisten, dan dapat diverifikasi dengan bukti objektif. Yang keempat, perlindungan kerahasiaan data. Dan yang kelima yaitu prinsip pengaduan. Sekian penjelasan saya mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Jika ada kesalahan atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.